Pukul 7.07 pagi, Senin, 19 Oktober 1987. Sejarah kelam dan tak terlupakan dalam sejarah perkeretaapian di Indonesia. Tragedi Bintaro. Kecelakaan yang melibatkan dua kereta api jurusan Tanah Abang Merak KA 220 dan kereta api jurusan Rangkas Bitung Jakarta Kota KA 225 menewaskan sekitar 129 jiwa. Saat itu KA 225 meluncur cepat dari rel dari arah berlawanan. Tiba-tiba muncul KA 220 dan kemudian tabrakan maut itu terjadi. Kalian lagi penyerahan hadiah, Po? Oh, udah. Udah. Oh. Oke, para penakut, jadi di situ coba liatin ke situ dikit kameranya. Nah, oke. Kita sekarang ada di Balai Yasa, Yogyakarta. Di kawasan ini, banget ya suara sana. Itu Tapi tadi udah jam berapa sih, Bob? hampir setengah 10 nih. Dan teman-teman kita, salah satu dari tim kita itu Mas Jeliteng sama Mas Blanti lagi coba izin gitulah, ibaratnya berkomunikasi dulu dengan yang ada di sini. Ya, dan katanya di sini tuh kan di sini tuh bukan dulu sih, sehari-harinya di sini tuh tempat nongkrong gitu, karena tuh kalau pagi, siang, sore tuh banyak yang Rame jualan banget. es dawet, ikonik banget di sini. Terus Oke. esnya, es dawetnya emang di sini enak banget sih. Nah, tapi kan siapa sangka ternyata ketika menjelang seperti ini, tempat ini tuh berubah benar-benar jadi tempat yang sedikit Gitulah, menyeramkan. menjelma. Iya. Terus mitos-mitos yang lainnya kayak di sebelah, kebanyakan yang di sebelah sana ya itu kayak ada Poci, terus kayaknya Bobby selalu berhubungan sama Poci deh. Kayaknya nanti dia mau bersentuhan lagi, guys. Jadi maksud tujuan kita kesini adalah coba mau mengkonfirmasi keberadaan dari cerita-cerita yang banyak di artikel kayak gitu, sama dari orang-orang bilang katanya di sini ada ini, gitu Iya. deh. Halo para penakut, selamat datang lagi di SHBT Explore. Alhamdulillah ini udah eksplorasi kita yang kedua. Kemarin sebelumnya kita ada di mana, Han? Kita ada di salah satu pendopo di salah satu universitas di Jogja. Betul. Dan kemarin itu ya lumayan lah apa yang dirasakan dan apa yang kita dapat juga. Kemarin teman-teman yang udah lihat gambarannya juga banyak kan di situ. Ya, kejadian-kejadian yang ternyata nggak kita duga juga gitu. Betul. Dan sekarang kita udah ada di salah satu lokasi lagi di Yogyakarta. Mungkin nanti teman-teman yang anak Jogja nih, kalian pasti familiar dengan tempat ini. Tempat ini tuh sering dipakai buat nongkrong siang-siang atau sore-sore ya. Pokoknya kalian tau lah di sini sering jajan-jajan dawet atau doger. Kalian pasti familiar dengan tempat ini. Banyak pohon besar di sepanjang sepanjang jalan. Dan mitosnya kayak tadi yang kita awal bilang, banyak yang cerita kayak apa, kalau orang lewat kita coba ngitungin pohon ini, Pas balik dihitung beda jumlah. nah kayak gitu. Gitu. Dan banyak juga kisah dari beberapa pedagang yang ada di sini kayak ngasih tahu di sini ada sering munculin sosok apa atau sosok apa gitu. Kita coba mau konfirmasi kedatangan kita di sini, apakah benar sosok-sosok itu ada atau tidaknya ya. Dan di samping kita juga memang adalah
kayak bengkel kereta gitu, Iya. tempat penampungan bangkai-bangkai atau kereta yang mau Kereta-kereta dibaikin. yang rusak kayak gitu di bengkelnya di sini. Dan dulu pernah ada itu juga. Kereta Bintaro ya? Iya, kereta Bintaro itu. Ya kan Bintaro apa? Mm-mm. Emang nggak ada itu ya? Itu di bengkelnya di sini juga. Terus banyaklah cerita-cerita yang nggak masuk di akal, yang nggak bisa dinalar. Terus banyak yang ngalamin kejadian, banyak suara-suara. Tapi sayangnya kita nggak bisa masuk ke dalam bengkel ini karena ini kan salah satu cagar budaya, jadi kita nggak bisa sembarangan ngeliput gitu. Jadi kita cuman fokus ke sepanjang jalan ini. Dan ya gitulah, pokoknya kita pengen eksplor di sini aja, namanya juga SHBT Explore ya. Tapi kemungkinan kita nanti mau coba sedikit, katanya dari teman-teman Mas Celiteng, Mas Blanti di belakang, kemungkinan frekuensi mereka yang ada di sebelah sana itu nyampe ke sini. Nanti kita coba mau berkomunikasi dengan mereka yang ada di situ ya, kalau emang diizinkan. Dan sekarang nih para penakut, kita udah berdiri di belakang pohon ini dan Gede banget ya Bob. gede. Dan di situ juga ada sosok yang udah menunggu. Katanya emang sosoknya tinggi, besar banget. Tapi itu adalah bukan kayak apa ya? Bukan yang dituakan di sini kayak pimpinan kawasan di sini. Itu kayak ibaratkan tangan kanannya gitu lah. Makhluk kepercayaan dari sesepuhnya gitu. Dan sebenarnya kita tuh mau eksplorasi sepanjang jalan ini dari sini sampai ujung sebenarnya. Tapi ternyata ada sesuatu yang kita tidak diperkenankan sampai ujung betul. karena kayaknya udah beda teritorial gitu. Karena tujuan kita cuma bener-bener hanya ingin menggali informasi, ngulik sejarah, bukan maksud nantang dan atau ganggu. Ya jadi kita ikutin apa yang mereka sarankan kayak gitu. Pokoknya teman-teman juga gitu ya, dimanapun berada, jangan coba-coba macam-macam dengan hal-hal yang kita nggak tahu. Ya kita ikutin kearifan dari mereka sendiri. Jangan coba berani-berani lah. Sompral. Gitu. Nah, mungkin kita langsung aja deh Bob, daripada lama-lama kan. Boleh. Aku penasaran banget. Udah banyak banget. Kita coba jalan-jalan sini dulu. Yuk guys, ikutin kita. Kamu mau nyembung situ, Bu? Sini ya. Ya teman-teman, jadi tadi Bobby udah nyoba ngerasain di pohon belakang kita yang tadi kita sebutin ada sosok gede. Dia udah coba pengen interaksi, pengen ngerasain, tapi mungkin itu ya Bob, agak sedikit susah. Apa yang Bobby rasain tadi? Ya sebelumnya karena emang aku nih bukan orang yang memang kayak gitu ya, emang yang bisa atau segala macam, emang murni nggak ngerti apa-apalah soal yang kayak gitu. Makanya tadi mau coba merasakan sedikit, dan sebenarnya lebih agak sulit daripada yang kemarin kita di itu salah ya. Kita merasakan sedikit kayak kemarin episode sebelumnya Yang di pendopo itu ya. si pocong itu, aduh. Tapi ini emang yang aku rasain, coba ngebayangin tadi, emang dia tuh yang aku lihat ya dari bawah tuh kayak menjulang tinggi ke atasan. Oh gitu. Oh jadi kamu udah dapat gambaran nih sebenarnya gitu ya? Udah dapat gambaran tadi. Cuman untuk kamu ngerasain sosoknya yang kamu tangkep indera perasaan gitu. Kurang jelas tapi dalam bayanganku, tapi aku yakinnya di situ dia tuh dari bawah menjulang banget ke atas, hampir ya sepohon ini. Ini kan pohonnya gede banget ya, karena malam doang nggak terlalu kelihatan. Ini gede banget, dia dari bawah menjulang ke atas. Terus pas percobaan kedua tuh dia kayak Depan kamu tuh. nunduk ngeliatin aku gitu. Aku kan jongkok tadi di bawah, nunduk kayak ngeliatin gitu. Pas coba ngerasain,
Emang lumayan sini kesemutan, tiba-tiba dingin lah segala macam. Gitulah pokoknya belakang ini. Nggak bisa dijelasin Sulit dijelasin. dengan Dan- logika. Katanya emang kata Mas Belanti tadi energinya gede, tapi dia masih menyimpan energinya itu, nggak mau ditunjukin. Nggak mau dinambah. Kayak gitu sih. Dan masih banyak spot di lainnya. Kita nanti coba jalan ke sana lagi ya. Iya, ini masih ada beberapa pohon nih yang kita masih penasaran di situ ada apa, dan mungkin gantian aku atau enggak Bobby lagi yang nyoba ngerasain di pohon-pohon berikutnya. Ini kameramen aman nggak? Dari tadi ada ngerasain nggak? Itu satunya, bos, aman ya? Oke deh, kita coba lanjut jalan ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pohon lagi, karena memang daerah sini kan banyak pohon gedenya. Per pohon beda isi. Nih kita penasaran ke yang daerah sini belakang kami ini. Monggo Han, tunjukkan jalan ya. Jangan kemana. Ini tadi ada yang bilang kalau di sini itu ada sosok kayak anak kecil tapi tua, kecil tapi tua, botak, terus telinganya tuh agak yang runcing gitu. Dan aku pengen ngerasain yang di sini, aku pengen tahu karena penasaran, pengen ngerti sosoknya. Bukan yang gede kayak tadi ya. Aku mau coba ngerasain yang di sana. Tadi di Oyot katanya, di bagian Oyot. Emang sampai nggak ngerti apa? Istirahat dulu. Duduk dulu aja. Tarik nafas, jangan jalan. Ya. Kenapa emang tadi sampai tiba-tiba gitu? Nggak ngerti ya, mungkin karena dari awal aku di sini tuh aku sebenarnya udah agak pusing sebelah, tapi aku apapun interaksi yang aku alamin, aku kayak udah biasa dengan itu gitu loh, karena dulu juga aku udah biasa ngalamin kayak gitu, jadi aku anggap biasa karena nanti juga hilang sendiri gitu. Jadi kalaupun aku mual atau apa itu sebenarnya nggak asing buat aku gitu. Jadi pas aku tadi pegang di situ, sebenarnya aku nggak lihat sosoknya, tapi dia udah separuh ngendaliin aku karena leherku udah nggak kekontrol lagi kan. Terus tapi aku masih nyoba nyari. Terus kayak ya tuh lama-lama aku kayak ditarik di pohon itu. Ngomong kaku nih. Ya gitu deh. Dingin tanganku. Masuk jorok. Aku penting jian ini Malah dono. makanya tak cerai. Tadi mau ke sini, cuman nggak tahu kenapa terus kayak itu langsung maju. Oke, mau kemana lagi kita kira-kira? Sampai Mau- mana ini Mas Ya Bagus? sampai itu jembatan Ini sana, agak sana. sana gede. Oh iya. Mungkin di sana nanti sosoknya lebih kerasa dari yang ini. Ya. Atas dong. Kalau pohon ini Mas, Pohon Terangin, ini, terangin. Cuma apa ya? Tempat main, bukan ya. Ntar lebih lagi ini yang udah diserokan. jadi selanjutnya kita mau yang di mana nih? Ke sana aja tuh.
Oh, yang kita duduk tadi. Iya, mau langsung ke yang parit itu ya. Habis itu baru kita masuk ke Ini. nyebrang ke Bengkel. dalam sini. Iya. Oke deh, ayo jalan. Ini nggak record ya? Mm-mm. Dari tadi. Halo bos, Bro. gimana? Aku khawatir Nadia. Nah dia nggak bisa di shoot sih. Iya. Aku khawatir kamu Nadia mukanya berubah. Apa, Bob? Susah. Susah ya? Apa yang kamu rasain apa? Belum dapat. Samar banget tapi susah banget. Nggak tahu. Susah jelasinnya apa susah? Susah ngerasainnya sih sebenarnya. Tapi samar-samar aja gitu. Ke fokus sama satu wajah gitu doang. Oh, apa? Tapi Gimana? selanjutnya Yang sekilas kamu lihat? gimana jelasinnya? Gini nih bentuk mukanya. Iya Habis sih, itu pasti bulat ya. iya sih. Tapi kayak lagi ngeliatin aku gitu. Oh, depan matamu Terus berarti. rambut nggak tahu gimana, pokoknya susah, samar banget. Nggak, oh mungkin sama tadi sedikit Mual, bukan sesak. jadi napas gua agak cepat tadi, nggak tahu kenapa di sini tiba-tiba. Udah itu doang ya. Bosan ya, Bob. Mana? Tadi tuh aku dari bawah soalnya. Gimana? Apa yang kamu tangkap? Lari ke sini nggak Oh. tahu kenapa itu, tapi rasanya nggak tahu bener atau enggak, nanti dikonfirmasi sama Mas Belantik, Mas Celitang. Tapi ngerasa dari fisik kamu ada yang kayak mau pusing, Hampir pusing doang, hampir pusing tapi belum, enggak melayang gitu. enggak. Enggak. Maksudnya apa kayak yang enteng tiba-tiba badan kamu? Ah iya, makanya tadi hampir ke gini dikit. Kayak aku berarti tadi mau Yang aku rasain emang ada kayak tarikannya. ada aliran gitu loh, kayak gini. Udah itu doang. Gokil juga sih tapi. Kamu mau masih kekeh ngerasain ini lebih dalam apa mau di yang lainnya, Bu? Sebenarnya pengen, tapi coba kita jalan yang lain dulu soalnya masih banyak ya. Iya. Oke. 2 tempat lagi kayaknya. Tapi aman ya, Mas? Ini. Aman. Oke deh. Gimana? Mau lanjut lagi? Lanjut yuk. Aku ngeliat gambaran kayak orang itu terus kayak muter-muter kepala doang, terus nggak tahu kenapa kayak ada energi gitu yang apa ya, kayak gede gitu kan, terus ya udah deh langsung. Kenapa masih tadi pas aku langsung disuruh buka mata itu rasanya langsung kayak getar gitu loh, Mas. Tapi aku Ada ngeliat apa Mas? aku malah takut ngeliat Bobby tadi, nggak tahu. Yang
sosok perempuannya itu dalam bayanganmu ada nggak? Kayak gimana? Pas aku nutup mata tadi sih yang aku mau buat itu kayak ya itu yang tengkorak, kayak tengkorak. Aku lihat itu ada rambut panjangnya, tapi kepala doang. Aku nggak ngerti. Ya itu makanya aku langsung nggak. Kalau aku tadi nggak tahu kayak tengkorak atau bukan, dia kepala doang rambut. Iya kayak gitu. Terus dia kayak gini ke depan mukaku mas. Jadi yang kelihatan bukan kayak muka utuh gitu, tulang. Nah, kayak gitu. Nggak tahu dia kayak gitu. Terus kayak ketarik ke sebelah. Aku kan tadi gini coba ngerasainnya, terus tiba-tiba kayak ketarik ke sebelah sini. Ya, Makanya aku noleh ke sini. Aku juga tadi ada ke situ. Nah, kalau di sini nggak tahu. Kan tadi katanya ada sosok perempuan. Yang pertama aku ngerasa itu, kedua kayak apa ya mas? Ada berbulu gitu, nggak tahu tapi apa. Udah gitu doang. Bentukan itu juga berbulu mereng ini kali. Yang itu tadi nih. Yang di bawah pohon itu berbulu. Itu guys. Sekarang masih kesisa nggak rasa-rasa yang tadi? Kayak apa ya, kayak di leherku tuh masih ada yang kayak kalau nengok tuh masih nggak kekontrol tuh. Jadi dua itu sih teman-teman. Mungkin apa yang kita lihat hampir nggak tahu kalau aku benar atau enggak apa yang aku rasain. Mungkin kalau Jihan karena dia emang peka, mungkin apa yang dilihatnya bisa jadi itu kayak tulang gitu, tapi ada rambutnya, kepala atau gitu kan bersama juga gitu. Tadi dia depan kayak mereng kan gini ngeliat matanya satu. Tapi bedanya dia nggak yang langsung ke depan mukaku sih. Aku tuh liatnya ada 3 kecil-kecil terus kayak muter gitu, muter di depan mataku. Kepalanya kecil-kecil. Jadi kepala tengkorak ada rambutnya panjang. Terus ketarik ke sebelah sini nggak tahu, makanya aku ngeliatin ke situ. Apa ya, hampir sama kayak gitu juga, tapi yang aku rasain, yang aku bayangin kayak ada berbulu juga. Tahu deh, tapi kata Mas Belante itu yang dari pohon yang ini tadi nih, yang aku coba duduk di situ juga. Tahu kan? Gimana yang sekitaran sini? Lebih dari yang kemarin ya, lebih dari episode kemarin. Bobi mau istirahat dulu atau mau langsung yang ke spot terakhir ini, Bu? Kayaknya nanti kita sekalian ke spot terakhirnya aja deh. Habis ini kan Nanggung ya? nanggung. Kita nanti ini teman-teman. Kita nanti ini mau coba ikut merasakan mereka yang ada di dalam balai gitu. Mungkin kita sebut apa ya? Korban. Kan di bengkel itu ada bangkai itu kan, kejadian Bintaro dulu itu. Kita mau ngerasain apa yang mereka rasakan dulu, residual energinya mungkin. Dan nanti di ending kita kayak kemarin juga, kita nanti coba menyimpulkan hasil explore kita dengan visualisasi lewat gambaran gitu. Tapi nggak semua yang ada di sini itu mau berkenan, divisualisasikan, mau digambarkan. Nanti mungkin cuma kita ambil 1 atau 2 gitu aja ya. dari mereka yang ada di sini ya. Oke deh, Langsung aja ya kita langsung menuju ke Bulupan. Thank you. Pas ini. Oke teman-teman, jadi ini mungkin eksplorasi terakhir kita di lokasi ini. Di penghujung ini kita mau coba berinteraksi dengan mereka yang ada di kawasan
Balai Yasa. Itu kita mau coba fokusnya ke di dalam ada bangkai seperti yang tadi disebutkan, ada bangkai kereta gitu. Dan katanya di situ korban-korban dari kecelakaan tersebut masih ada beberapa yang tersisa, dan memang mereka dari masing-masing itu punya kisah tersendiri gitu mungkin. Nah makanya ini Jihan lagi coba untuk dibantu sama Mas Jelita, Mas Blanti untuk mencoba berkomunikasi dengan mereka. Nanti hasilnya kita dengarkan dari Jihan aja itu gimana. Semoga kayaknya emang sampai frekuensinya dari sana sampai ke sini, karena ini masih masuk dalam satu wilayah gitu. Kita coba lihat ya, ini masih lagi proses. Di bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Halaman tuh Aji. Kalau mau cerita silakan. Bisa diceritakan waktu itu sampean lagi apa, terus mau kemana? Yang naik kereta Bintaro apa yang Surabaya? Bintaro. Dan mau kemana? Mbaknya udah nikah apa? Belum. Mbaknya mau kemana? Tadinya mau arah kemana? Ceritain aja. Mbaknya masih di situ. Banyak temennya. Mbaknya ketakutan mau di situ. Kenapa? Coba ceritain Mbak. Ceritain. Jangan nangis dulu, coba ceritain. Jangan nunduk. Nah, ceritain dulu. Biar lega. Salahnya nggak usah nunduk, nggak apa-apa. Cerita ya. Enggak. Cerita dulu. Bentar cerita, lalu kalau mau balik. Kenapa? Apa? Jangan nangis dulu. Ya, jangan nangis ya, oke? Jangan nangis. Banyak orang, jangan nangis. Bagian yang sakit yang sebelah mana? Ini apa nih? Perempuan. Masih apa ya? Belum berkeluar. Udah berkeluar. Sampean kemarin sendiri atau bareng siapa gitu? Sendiri. Mau kemana rencananya? Nggak ingat. Itu kenapa perutnya? Ketusuk bangkai
itu. Terus jasadnya ditemukan nggak? Kok bongkar binar ini? Terbakar nggak binar? Enggak. Kemarin yang kamu ingat di situ rame nggak kamu sama siapa gitu sebelum kejadian itu datang? Ini masih kerasa sakit banget. Jadi kemarin berangkat sendiri doang? Kasihan. Kamu dimakamin belum? Terus kemana kamu orangnya? Kamu bisa cerita jasadnya gimana? Yang kamu ingat? Yang kamu ingat hancur. Tapi kondisi tubuhmu yang sakit bagian situ maksudnya maaf ya sebelumnya, apakah masih dalam kondisi utuh atau seperti apa gitu kira-kira? Mohon maaf sebelumnya. Berarti yang kamu rasain sekarang perutmu tuh kayak sakit akibat dari ketusuk entah bangkai atau badan kereta ya, gerbong. Iya. Iya. Makasih ya Mbak. Iya. Ntar tak doain dari sini ya. Namanya siapa? Ya namanya Bu Namanya siapa kalau boleh tahu? Nggak ingat. Makasih ya. Assalamualaikum. Iya, yuk. Pulang. Han? Udah. Sakit sih. Apa kerasa kayak gimana? Tusuk? Iya, kayak ketusuk gitu. Apa ya? Ya kayak bayangin kita tuh mau pergi sendirian. Maksudnya kayak apa ya? Senang gitu mau pergi, entah aku nggak ngerti ya dia tuh tujuannya kemana, cuman yang aku rasain di situ senang gitu. Mau Dia mau jalan-jalan. pergi, ya mau jalan-jalan. Terus kejadian itu tuh cepet banget, yang semua itu yang ada di situ nggak nyangka itu bakal kejadian gitu. Pokoknya cepet banget, makanya dia kan mungkin sampai dia lupa kejadiannya kayak gimana, terus dia nggak ngerti bahkan mayatnya di mana, karena itu emang benar-benar lebur semua, nggak ngerti gitu loh. Gitu sih. Berarti dia emang tadi nggak inget jasadnya pun ada di mana gitu. Kayak masih mbak-mbak gitu nggak sih Mas? Kisarannya belum Apaan? Masih belum semua. nama tadi nggak dapat ya? Nggak dapet nama, nggak dapet. Aku kira tadi yang sosok Mana Han? Ininya. Masih mau masuk lagi. dia masih mau masuk Mas. Udah ya. Han, masih sakit nggak perutmu?
atau dari yang lain ini mas? Tidak ada. Dengan Lepasin aja. nah, istighfar duluan. Halo para penakut, mohon maaf banget kita harus melakukan closing di tempat yang berbeda dan ini di waktu yang berbeda juga, bukan di hari kita syuting episode kedua kemarin yang di Balai Yasa. Karena apa ya nyebutnya, pada malam itu kondisi memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita melanjutkan syuting video sampai closing, sampai penutupan. Karena kita udah dapat pesan segala macam dari Mas Jeliteng dan Mas Belanti, kalau udah pada malam itu kita stop, jangan dilanjutkan lagi. Karena kalau kita lanjutkan bakal banyak resiko yang terjadi, khususnya apalagi pada malam itu juga kondisi kita tim SABT Explore semua nggak tahu, macem-macem itu kondisinya. Ada yang kondisinya sedang marah, ada yang memang capek banget, semuanya capek, banyak macam-macam kondisinya waktu itu. Ya karena kita memang tujuannya nggak mau yang macam-macam, jadi kita nurut apa yang dikatakan Mas Jeliteng, Mas Belanti. Pastinya mereka juga dapat pesan dari penghuni yang di sana, kalau udah kamu cukupin aja malam ini, lanjut kapan-kapan lagi. Kalau dilihat memang kalau kita lanjutkan lagi kayaknya udah agak sulit sebenarnya. Terakhir itu video waktu itu adalah si Jihan itu lagi coba berkomunikasi dengan, kalau bisa dibilang kemarin itu adalah salah satu korban kecelakaan kereta Bintaro. Setelah selesai berkomunikasi udah dinetralisir dan ternyata ada sosok lain yang mau masuk ke dalam dirinya. Itu salah satu pertimbangannya juga yang buat kita udah deh, cukup deh, jangan dilanjutin lagi. Ya karena sekali lagi tujuan SABT Explore itu bukan yang bermaksud untuk bermacam-macam, nantang segala macam, enggak, sorry bos. Kita cuma jalan-jalan, menelusur, mengulik sejarah, informasi, dan mengkonfirmasi dari misalnya banyak urban legend yang beredar di publik itu apa aja. Dan kemarin itu kita mulai dari mana ya untuk kesimpulannya. Jadi kita hanya bisa menyusur di bagian timur saja. Sebenarnya kita tuh mau mengeksplor seluruh daerah situ di jalan itu. Tapi karena sekali lagi Mas Belanti dan Mas Jeliteng hanya mendapatkan izin dan restu dari si yang empunya tempat itu. Jadi kita cuma disuruh nih, ini kamu nelusur di bagian timur aja. Di sini-sini ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi untuk pengenalan tempat mungkin katanya kalian di sini aja dulu, di sininya kapan-kapan, besok-besok. Dan memang yang di bagian barat mereka energinya yang memang banyak yang besar-besar sekali. Sama juga yang di bagian barat itu lebih kebanyakan mereka yang apa ya nyebutnya enaknya, ini aja deh biar gampang, hantu-hantu Belanda gitu-gitu. Ya, jadi kita disuruh di bagian timur aja dulu nih kenalan. Nah masalahnya di bagian timurnya aja udah kita ini satu tim semua itu udah capek banget, udah pada banyak yang emosinya terpancing, amarahnya muncul segala macam karena itu tadi gangguan, mungkin efek dari lelah, capek, semuanya jadi satu. Apalagi hasutan-hasutan dari mereka gitu kan, salah satu tugas utama mereka kan menghasut manusia ya kan. Jadi ya itu udah nggak terkontrol. Itu baru bagian timur, apalagi kita kemarin kalau kita paksakan bagian barat sebenarnya udah diizinin sama yang punya itu, tapi kalau kita coba lanjutin nggak ngerti lagi. Itu aja udah capek banget. Kita syuting dari jam berapa? Jam 7 jam 9.
Oh ya, kita syuting dari jam 9 karena sebenarnya mau dari jam 7 jadwal kita di rundown, tapi menunggu jalanan itu sepi segala macam, ya kita syuting jam 9 dan ternyata kita syuting jam 9 juga jalanan masih rame, masih banyak motor. Jadi mohon maaf banget kalau di episode kali ini banyak suara motor lalu lalang segala macam, itu mohon maaf karena kita memang itu lokasinya di pinggir jalan. Kalian yang di Jogja pasti tahu dah tempat itu di mana. Jadi kita dapat beberapa sosok kemarin. Kita total kemarin coba berinteraksi dengan 5 sosok hasil dari penelusuran kita, hasil dari explore kita maksudnya. Sebenarnya semuanya mau coba divisualisasi supaya bisa kita lihatkan ke kalian nih para penakut apa aja sih yang ada di situ. Tapi enggak semuanya mau divisualisasi. Sekali lagi, hal-hal yang kayak gitu kan bukan hal yang remeh-temeh gitu. Jadi Mas Jeliten ini harus minta izin segala macam, apakah boleh kamu tuh digambar atau enggak. Kalau enggak diizinin ya jangan, soalnya nanti bahaya. Dan yang diizinin cuma 1 sosok. Ini rata-rata kemarin yang kita temuin itu, yang kita coba berinteraksi adalah sosok-sosok yang besar, ya kan. Pertama kita datangin itu ada sosok tinggi besar, itu sosok gede banget. Di pohon pertama yang kita datangin itu mungkin kira-kira sekitar ya segitu, sepohon itu. Kedua sosoknya yang si Jihan itu sosoknya dia kepala ada nggak gede, tapi sosoknya itu botak, telinganya lancip kayak gitu, dan posturnya tuh ya kayak kita, kayak manusia biasa, nggak gede. Yang ketiga kita dapat yang gede lagi nih, yang aku coba sok-sokan ngerasain, padahal aku sama sekali nggak bisa ngerasain apa-apa tuh. Jadi buat teman-teman, aku tuh bukan orang yang bisa atau aku tuh punya kemampuan yang gimana yang kayak gitu, nggak bisa sama sekali. Aku nih orang yang bener-bener nggak peka sama hal-hal kayak gitu. Dan yang terakhir itu kita coba berinteraksi sama sosok yang menghuni di paret. Di situ kan ada anak kecil, bukan anak kecil, sosoknya kecil kayak anak kecil gitu, tapi dia bukan anak kecil, nggak tahu rambutnya kayak gimana. Kedua tuh perempuan. Nah jadi aku sama Jihan mau coba ngerasain berinteraksi sama yang si perempuan itu. Sekali lagi kalau aku sendiri agak susah ngerasainnya, cuma yang kayak yang kalian lihat di video itu, kayak rambut, matanya nih yang kayak dijelasin itulah, dia tuh bukan muka tapi kayak lebih ke tengkorak gitu matanya, rambut, terus tiba-tiba gini ke depan muka aku gini, mereng. Nggak tahu itu cuma sugesti atau apa, yang penting aku ngerasain kayak gitu. Nah yang terakhir itu kita coba berkomunikasi dengan si korban dari Bintaro. Itu kasihan banget sih sebenarnya, kasihan banget. Si Jihan itu ngerasain di perutnya sini, dia kan kesakitan tuh. Yang kalian lihat di video itu dia kesakitan di sini karena yang dia rasain dari si sosok itu adalah waktu itu si korban ya perutnya ini kena, itu kan remuk tabrakan depan, jadi dia kayak kena puing-puing atau remukan dari kereta itu, jadi nusuk ke perutnya gini, dia ngerasa sakit. Dan dia tuh sebenarnya sendirian. Di awal jiwanya atau dirinya itu merasa senang gitu, jalan kayak mau menuju suatu tempat untuk bersenang-senang gitu yang dia rasain. Dia bilang itu kerasa cepat banget, itu dia nggak nyangka bakal kejadian seperti itu. Kejadian itu kayak cepat banget itu kejadiannya, jadi dia sampai nggak nyangka kenapa aku bisa sampai ngerasain kayak gini. Waktu itu yang dirasakan adalah si sosok ini masih dalam kondisi yang dia menyesali kenapa kok aku sampai kayak gini sih, jadi dia kayak emosi yang dirasain itu, Emosinya muter di situ. ya emosinya dia muter di situ karena dia belum mengikhlaskan apa yang udah terjadi, dia masih menyesali itu. Nah makanya mungkin dari suasana energi yang seperti itu muter di situ, jadi kita tuh kayak ngerasa, mungkin si Nadia tuh ngerasa kayak gitu deh, emosinya mudah terpancing, jadi kayak tiba-tiba pengen marah tapi nggak tahu kenapa dia bete gitu loh. Ini mungkin terakhir aja yang kita cuma dapet
yang diperbolehkan untuk divisualisasi adalah satu sosok doang, dan yang kita dapatkan kemarin itu adalah ini sosoknya. Kalian bisa lihat ya? Ini sosoknya gede banget, sepohon itu, pohon itu gede, dan dia tuh memang dan sedikit lebih gede dari itu, tinggi. Ini kata Mas Jeliteng berbulu ya, berbulu, ada tanduknya, matanya merah nyala kayak gitu. Aku tanya ini genderuwo bukan, katanya bukan, ini bukan genderuwo. Dia ini salah satu kayak apa ya? Kalau diibaratkan dia ini tangan kanannya makhluk kepercayaan yang punya tempat itu. Yang punya tempat itu juga yang di sesepuhnya di situ sosoknya juga gede. Nah ini tangan kanannya nih. Energinya dia tuh nggak terkontrol. Jadi sebenarnya aku waktu itu mencoba ngerasain kayak gitu agak riskan sebenarnya, tapi karena memang aku kurang peka atau segala macam, atau banyak permasalahan apa dalam diriku ini, jadi aku susah merasakannya. Ini kalian bisa lihat coba, kalian bisa lihat, astagfirullah, nih udah pas belum? Udah. Nih mungkin itu aja. Dan kita teman-teman SHBT, tim SHBT Explore masih tetap insya Allah jika diizinkan Allah gitu, kita memang tetap, kita masih mau coba lanjut explore lagi. Mohon bantuannya dari teman-teman yang khususnya di Jogja, kasih tahu kami tempat mana yang sebaiknya harus dikunjungin gitu, tempat mana yang harus dikulik informasinya, tempat mana yang harus dikonfirmasi kebenarannya. Kayak misal cerita apa ya, contoh Bundaran UGM itu kan ada, kalian pasti tahu lah mitosnya kayak gimana. Nah yang kayak gitu kita mau coba konfirmasi memang kalau itu benar atau enggak nih kayak gini. Dan besok tanggal 14 atau 15 besok kita mau syuting di Jogja juga, di kawasan Jalan Kaliurang, di salah satu gedung tua. Nah itu pokoknya di situ kita nggak bisa sebutkan namanya, identitasnya segala macam. Kita mau coba explore di gedung situ. Mohon bantuannya juga untuk subscribe channel SHBT Studios, like kalau memang kalian suka, dislike aja kalau memang kalian bosan atau nggak suka. Silahkan komen atau bantu share juga ke teman-teman supaya channel kita bisa seperti Kisah Tanah Jawa, bisa seperti Diari Misteri Sarah, bisa seperti Kipran Leo, bisa seperti Mr. Tukul Jalan-Jalan, bisa seperti Zan, bisa seperti Bang Pen, semuanya bisa seperti Sky Gaming, itu dia. Mohon bantuannya subscribe dan share videonya. Ambil manfaatnya, jangan ambil yang buruk-buruknya. Kita cuma mau jalan-jalan silaturahmi, bukan bermaksud untuk nyerang, bukan bermaksud untuk ganggu, karena mereka juga punya perasaan, bukan cuma manusia juga. Itu aja, terima kasih. Tetap di SHBT Explore.